Bab 01 resmi melepas masa remaja. Sah! Teriak para tamu undangan pada malam itu, ya hari ini adalah hari pernikahan seorang anak remaja berumur 18 tahun bernama Zahra Shakila, putri pertama dari seorang ayah bernama Muhammad Karim dari pernikahannya dengan Salamah. Zahra tumbuh dan diasuh dalam keluarga dan kehidupan yang sederhana, bapaknya bekerja sebagai buruh tani, dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Baru 3 bulan yang lalu ia lulus dari bangku SMA dan hari ini dia menikah dengan tunangannya yang sudah dijodohkan dari sejak lahir yang merupakan family terdekatnya juga. Rasanya ingin sekali ia menolak karena dia masih ingin meneruskan keinginannya, dia sangat ingin sekali seperti teman-temannya yang lain yang masih sibuk berkarir atau melanjutkan ke bangku kuliah. Namun ia tak kuasa menentang keinginan kedua orang tuanya yang sangat berjasa dalam hidupnya. Akhirnya dengan ikhlas dia pun menuruti untuk menikah di usia dini. Gelisah dan sedih bercampur aduk dalam benaknya, tapi dia percaya bahwa seseorang yang sudah sah menjadi suaminya saat ini pasti pilihan terbaik dari kedua orang tuanya. Acara sudah selesai dan semua tamu undangan sudah pergi, hanya tinggal beberapa saudara dan tetangga yang membantu. Dengan langkah yang seakan gemetar dan masih tetap memakai riasan dia memasuki kamarnya. Di situ sudah ada suaminya Muhammad Azlan yang sedang menunggu di depan pintu. "Assalamualaikum istriku," sapanya. "Waalaikumsalam," sahut Zahra agak gugup karena dia sama sekali belum pernah kenal dengan suaminya. Meskipun mereka masih mempunyai ikatan famili, tapi Zahra menghabiskan masa-masanya di pondok dan Azlan menjalani studi kuliah di luar kota. "Bisa kita melaksanakan sholat sunnah bersama sebelum tidur?" katanya. "Boleh, tapi aku mandi dulu dan melepas riasan ini," sahut Zahra agak canggung. "Baiklah mas, tunggu." Zahra kemudian melepas riasannya. "Mas Azlan ternyata orang yang ramah dan lembut. Semoga dia bisa menjadi imam yang baik untukku dan bersama-sama kita membangun rumah tangga yang sakinah warahmah," hingga ke janah gumamnya dalam hati. Tak butuh waktu lama untuk dia melepas riasan itu, dia segera bergegas ke kamar mandi membersihkan diri. Setelah selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, Azlan kemudian membuka percakapan. "Bisakah aku meminta hakku sekarang? Kalau adik tidak keberatan?" katanya. Zahra hanya mengangguk pelan, kemudian Azlan mengecup keningnya, dan disitulah dimulai sentuhan demi sentuhan yang diberikan Azlan membuat seluruh aliran darah Zahra terasa panas. Zahra sudah pasrah sambil memejamkan matanya membiarkan kekasih halalnya itu bergerak liar melakukan sesuatu yang sudah menjadi haknya. Ada rasa malu menyelimuti dirinya, namun ini sudah menjadi kewajibannya. Perlahan Zahra mulai menikmatinya. Malam panjang dan terasa sangat singkat itu bagi mereka kemudian berlalu begitu saja. Azlan mengakhiri permainan pada malam itu dengan kecupan mesra di bibir Zahra. Kemudian dia berbisik ke satu "Love you istriku." Dia memeluk Zahra dan kemudian mereka sama-sama tertidur. Waktu sudah menunjukkan jam 4:10. Zahra kemudian terbangun untuk melakukan sholat subuh. Betapa kagetnya dia ketika bangun tiba-tiba ada seseorang sedang tertidur pulas di dekatnya. Hampir dia berteriak, namun ia ingat kalau sekarang dia tidak sendiri lagi karena tadi malam ia sudah resmi dipersunting oleh seorang lelaki bernama Muhammad Azlan. Keinginan untuk beranjak dari tempat tidur ia urungkan dan menatap suaminya itu dari jarak yang sangat dekat. "Ternyata suamiku ganteng juga," pikirku dalam hati. Azlan kemudian membuka matanya perlahan dan mendapati Zahra tepat di atas mukanya. "Sudah masuk waktu subuh ya, Dik? Maaf mas telat bangun," katanya sambil mengusap mukanya. "Ke-1, iya mas," kata Zahra gugup karena ketahuan memperhatikan suaminya saat sedang tidur. Azlan bangkit segera beranjak ke kamar mandi, kemudian Zahra menyusul di belakang Azlan untuk mandi dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hari ini adalah hari pertama Zahra menjadi seorang istri. Sehabis sholat subuh tadi yang biasanya dia masih rebahan, kali ini dia bergegas ke dapur membantu ibunya membuatkan kopi dan sarapan untuk suaminya. Setelah kopi dan gorengan siap, Zahra mengantar ke ruang tamu. Di situ sudah ada Azlan dan Muhammad Karim yang sedang berbincang berdua. "Pagi ini rencananya saya mau mengajak Zahra mengunjungi orang tua saya, Pak. Rupanya dia sedang meminta izin untuk mengajakku ke rumah orang tuanya yang memang agak jauh dari kampungku, tepatnya di kampung sebelah. Istrimu adalah milikmu sekarang, Nak. Bawalah dia kemanapun kau mau selama masih dalam kebaikan." Begitulah jawaban ayahnya dengan sangat lembut. Ya, Muhammad Karim memang terkenal orang yang sangat lemah lembut dalam bertutur kata, tak lelah. Dia juga selalu menanamkan kebaikan-kebaikan dalam beradab dan berakhlak sejak dini kepada Zahra.
Zahra pun berlalu ke dapur setelah menaruh nampan berisi 2 gelas kopi dan sepiring gorengan itu. Dia kembali menyiapkan sarapan untuk semua orang di situ. "Hati-hati di jalan ya, Nak." "Iya, Bu," kata Mas Aslan. Begitu kata Ibu Salamah ketika kami hendak berangkat ke rumah orang tua Mas Aslan. Tak lupa dia juga menitip berbagai macam kue untuk ibu mertuaku. Kami pun pergi dengan mengendarai motor Matic Vario. Sesampainya di rumah Mas Aslan, kami disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Mas Aslan. Mas Aslan merupakan anak tunggal, jadi tak ada siapapun di rumah itu, hanya kedua orang tuanya. "Assalamualaikum Umi, Abi," kataku. "Waalaikumsalam," jawab mereka hampir bersamaan. Kuraih tangan kedua tangan mertuaku itu dan ku cium punggung tangannya. "Ayo duduk Nak, kita makan siang bersama." Umi sudah mempersiapkan di meja makan. Begitu ajak ibu mertuaku dengan sangat lembut. Terpancar kasih sayang di kedua matanya ketika melihatku dan Mas Aslan. "Terima kasih banyak Umi," kataku masih agak malu. Kami pun makan siang bersama. Tanpa malu dan ragu, Mas Aslan memberikan perhatian penuh padaku. Membuat kedua mertuaku tersenyum melihat keromantisan pasangan yang baru dimabuk cinta seperti kami. Setelah acara makan siang selesai, Mas Aslan kembali menggenggam tanganku dan mengajakku masuk ke kamarnya. Dan kembali dengan sesuatu yang sama, kami melaksanakan sholat duhur dan kembali memadu cinta setelahnya. Sungguh kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika dalam waktu sehari aku menjadi istrinya dan dia telah berhasil membuat aku mencintainya. Cinta yang datang dalam sekejap mata, karena harus kuakui Mas Aslan memiliki peraga yang baik. Tak pernah kami mendengar gosip-gosip nyeleneh tentang dirinya, ditambah dengan wajahnya yang memang tampan. Aku kembali tersenyum mengingat beberapa hari yang lalu, aku sempat syok ketika secara tiba-tiba ayah dan ibu mengunjungiku yang saat itu ada di pondok dan membawa kabar bahwa aku akan segera menikah karena dari pihak keluarga Mas Aslan mendesak. "Ha, menikah Ayah?" kataku dengan kaget waktu itu. "Secepat itu?" Aku hampir tak percaya apa yang sudah ayah katakan. "Iya Nak, keluarga dari pihak Aslan mendesak karena mengingat usia Aslan sudah menginjak 30 tahun. Ujar ibu menjelaskan. Ayah hanya diam tak menanggapi kekagetanku waktu itu. Aku pun hanya terdiam pasrah setelahnya. Sore harinya pun kami berdua memutuskan untuk pulang ke rumahku. "Sampaikan ucapan terima kasih kepada ibumu ya atas kue-kuenya," kata ibu mertuaku ketika kami hendak pulang. "Iya Umi," kataku lembut dan mencium punggung tangannya. Sepanjang perjalanan kami menikmati pemandangan sore yang sangat indah dengan langkah sepeda yang cukup pelan menyusuri perkampungan dan pegunungan yang indah nan sejuk memanjakan mata. Siang pun berlalu dan berganti malam yang gelap. Setelah selesai melaksanakan sholat Isya dan sarapan bersama, kami pun masuk ke kamar dan kembali melakukan apa yang kami lakukan semalam. Rasa malu sudah sedikit memudar dalam diriku ketika kita sudah melebur menjadi satu. "Semoga benih yang aku semai dalam rahimmu menjadi anak yang soleh dan soleha," bisik Mas Aslan padaku sambil mengecup keningku sebelum akhirnya ia tertidur dengan pulas. Sudah seminggu berlalu hari ini Mas Aslan sudah mulai kembali bekerja setelah mengambil cuti selama seminggu. Hari ini aku akan dibawa serta ke kota tempat Mas Aslan bekerja sebagai manajer di salah restoran di sana, tidak terlalu jauh dari kampung kami, hanya sekitar 2 jam perjalanan dari kampungku. Karena tak memungkinkan untuk pulang pergi setiap hari, Mas Aslan sudah menyiapkan sebuah rumah untuk kami tinggal nanti. Bab 02 Pengantin Baru. Pagi harinya setelah subuh kami segera berpamitan kepada ayah dan ibuku. Kami pun berangkat dengan mengendarai motor Matic milik Mas Aslan dan barang-barangku sudah lebih dulu dibawa karena ternyata Mas Aslan sudah memesan angkot untuk mengantar barang-barangku. Tak lupa kami juga menyempatkan diri untuk berpamitan kepada ibu dan ayah mertuaku. "Semoga betah di sana ya Zahra sayang," kata ibu mertuaku sambil mengelus pundakku. "Kalau ada waktu kami akan sering-sering mengunjungi kalian di sana," timpal ayah mertuaku. Mereka bersikap sangat lemah lembut sama seperti ayah dan ibuku. Kami pun segera pamit dan kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah yang sudah biasa ditempati oleh Mas Aslan, aku dan Mas Aslan segera bergegas membawa barang-barangku ke dalam. "Mas berangkat ke resto dulu ya Dik, kamu nggak apa-apa kan Mas tinggal sendiri dulu?" "Nggak apa-apa kok Mas," kataku. "Ya sudah, kalau ada apa-apa segera hubungi Mas ya," pintanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Mas Aslan harus kembali bekerja hari ini.
Aku mengantarnya sampai ke garasi tempat di mana Mas Azlan menaruh motor maticnya di halaman rumah itu sambil membawa paper bag berisi bekal siangnya yang sengaja kubawa dari rumah. Mas berangkat ya, assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam Mas, jawabku sambil mencium punggung tangannya. Dia pun berlalu pergi dan kebetulan tempat dia bekerja tidak terlalu jauh dari rumah yang kami tempati, hanya sekitar 5-10 menit perjalanan. Setelah Mas Azlan menghilang dari pandanganku, aku segera masuk karena mengingat masih banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Tidak ada orang lain di rumah ini. Mas Azlan sengaja membeli rumah ini hasil dari menabung sedikit demi sedikit gajinya untuk kami tempati. Setelah menikah terdapat 3 kamar, ruang tamu, mushola, dapur, dan 2 kamar mandi. Rumah yang cukup besar bagiku. Setelah semua pekerjaan selesai, aku hendak ke dapur untuk memasak makan malam kami nanti, namun aku mengurungkan niat itu karena mendengar ponselku berdering. Mas Azlan rupanya, kuusap layar hijau terdengar di seberang sana. Halo Dik, Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam Mas, ada apa? Kataku. Hari ini kamu jangan masak ya, kita makan di luar, kamu pasti capek habis bebenah sendiri. Mas sudah ajak teman-teman juga sekalian, Mas mau memperkenalkan kamu dengan mereka, sambungnya. Iya Mas, jawabku lirih. Ya sudah Mas, akhiri dulu ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlepas dari sikap Mas Azlan yang agak dingin, sebenarnya dia adalah sosok lelaki yang penyayang. Setelah obrolan itu berakhir, aku pun mulai disibukkan dengan menyiapkan pakaian yang akan aku pakai nanti malam. Aku memilih gamis dengan warna coklat krim dan hijab yang senada. Waktu menunjukkan jam 18:23. Selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan Mas Azlan, aku pun segera mempersiapkan diri. Kupilih warna kemeja dan sarung untuk Mas Azlan, kemeja dengan warna merun dan sarung hitam. Tanpa protes Mas Azlan mengenakannya dan aku akui dia tampak sangat tampan dan gagah. Vibe santrinya masih tetap melekat dalam dirinya karena dia memang sejak kecil juga sudah dimasukkan ke pesantren oleh orang tuanya dan dia baru keluar setelah memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Subhanallah, kamu anggun sekali dengan gamis ini Dik, katanya lirih sambil memandangku. Hehi, bisa aja Mas juga tak kalah gagah dengan setelan ala Mas santri begini, pujiku menimpali. Setelah selesai dengan obrolan hangat itu, kami segera berangkat ke tempat yang sudah Mas Azlan tentukan, sekitar 15 menit jarak tempuh yang kami butuhkan dari rumah kontrakan menuju tempat makan itu. Kami pun memasuki area parkir. Setelah itu kami masuk dan Mas Azlan sedang mencari di mana letak teman-temannya itu. Oh itu mereka, kata Mas Azlan seraya menggenggam tanganku. Ada 5 orang yang sudah menunggu di sana, tak lain adalah teman-teman kerja Mas Azlan, 3 orang laki-laki dan 2 orang lagi perempuan. Semua mata pun tertuju kepada kami ketika kami berjalan menghampiri mereka. Assalamualaikum, maaf agak telat, kalian udah lama menunggu, sapanya basa-basi. Enggak kok, kita juga baru aja sampai, kata salah satu teman laki-lakinya. Kenalkan, ini istriku. Mas Azlan mengenalkan aku pada teman-temannya. Aku segera mengulurkan tangan pada kedua teman perempuannya. Assalamualaikum, Kak, aku Zahra, kataku dengan nada yang sopan. Lisa, kata seorang wanita yang agak gemuk namun cantik seraya menjabat uluran tanganku. Winda, kata wanita yang satunya terlihat agak judes. Dan ini Aryo, Henry, dan yang ini Taufik, kata Mas Azlan padaku sambil menunjuk ketiga temannya itu satu persatu. Aku hanya mengatupkan tangan dan mereka membalas dengan mengatupkan tangan juga. Wih, istri si Azlan ternyata lumayan cantik, ukti pula, kata pemuda bernama Henry itu sambil menggoda Mas Azlan. Kira-kira masih ada nggak stok calon istri kayak gitu? Timpal pemuda bernama Aryo itu. Mas Azlan hanya membalas dengan senyuman. Mas Azlan memang jauh lebih kalem dari ketiga temannya yang barbar itu. Kami pun mulai memesan berbagai macam makanan, minuman, dan juga makanan penutup lainnya. Acara makan-makan berlangsung dengan khidmat tanpa banyak pembicaraan, hanya sesekali saja mereka berbincang. Begitupun dengan aku, tak banyak bicara dengan kedua teman perempuan Mas Azlan karena sepertinya mereka berdua juga tak ingin banyak berbicara. Makasih traktirannya ya bro, kata Taufik ketika kami semua hendak berpamitan. Sama-sama, jawab Mas Azlan.
Kami juga sebenarnya pengen lama-lama nongkrong sama kamu dan istri kamu, tapi kami ngertilah kalian kan masih pengantin baru, pasti kalian ingin selalu berdua biar cepat ada Azlan Junior, celetuk Hendri. Aku hanya tersipu malu mendengar gurauan teman Mas Azlan tersebut, dan memang benar itu yang sedang kami rasakan. Terima kasih banyak ya Azlan, ucap kedua teman perempuan itu hampir bersamaan, dan yang bernama Winda terlihat agak manja. Sama-sama, jawab Mas Azlan datar. Kenapa kepadaku wanita bernama Winda ini menampakkan muka masam dan judes? Tapi kepada Mas Azlan dia bersikap manja? Pikirku dalam hati. Ketika dalam perjalanan pulang kami sama sekali tak berbicara apapun. Aku masih penasaran dengan siapa Winda itu sebenarnya, kenapa sikapnya begitu kepada Mas Azlan. Pertanyaan ini terus muncul dalam benakku sementara Mas Azlan fokus menyetir motor matiknya. Sesampainya di rumah kulihat jam, ternyata sudah jam 21:56. Dik, ayo kita sholat isya berjamaah dulu, ajak Mas Azlan. Iya Mas, ayo, jawab kulirih. Kami segera bergegas mengambil wudhu dan melaksanakan sholat isya bersama. Setelah selesai aku pun membuka percakapan. Mas, kataku. Him? Kata Mas Azlan sambil melipat sajadahnya. Kenapa tadi teman-teman perempuan Mas seperti tidak suka padaku? Ku memberanikan bertanya. Itu cuma perasaan kamu aja kok, mereka baik sayang. Kalian hanya belum terlalu kenal aja. Tidur aja ayo, ini sudah larut malam, jangan lupa baca doa, lupakan semua pikiran buruk itu. Ucap Mas Azlan mengusap kepalaku. Aku hanya mengangguk pelan. Mas Azlan kemudian mengecup keningku dan memelukku dalam dekapannya yang hangat. Bab 03. Ternyata istriku cemburu. Zahra pun tersadar dari lamunannya ketika mendengar ada yang membuka pintu. Zahra yang sedari tadi mengingat masa-masa dulu ia ketika awal-awal menikah dengan Azlan. Dia beranjak dari tempat duduknya berniat menyambut Azlan, namun dia urungkan karena melihat Azlan memasang muka masam ketika melihatnya. Dari semalam dia pergi entah kemana dan pagi ini dia baru kembali. Ya, Azlan yang sekarang bukanlah Azlan yang dulu baru ia kenal, sekarang dia sudah berubah tak semanis dan sehangat dulu. Sekarang yang ada hanyalah Azlan yang cuek dan tak lagi peduli. Begitu indahnya masa itu, ya Allah, aku ingin kembali seperti dulu bersama suamiku. Rintih Zahra dalam hati. Tak ada lagi perbincangan hangat di antara mereka. Azlan menjadi sangat pendiam dan bersikap dingin, entah apa sebabnya. Tanpa mengatakan sepatah kata apapun dia melangkah ke kamar, melepas kemejanya dan menjatuhkan badannya di kasur, dan beberapa saat kemudian terlelap. Ada setitik bulir bening mengalir dari sudut mata Zahra. Sungguh ini sangat menyakitkan baginya. Awalnya dia sama sekali tak mengenal Azlan, kemudian dengan pesona dan perlakuannya, Zahra pun mulai mengaguminya, dan tak butuh waktu yang lama Azlan berhasil membius Zahra dengan sikapnya yang manis dan menyejukkan hati. Zahra menghela napas dan kemudian menyeka air matanya dan kembali menguatkan hatinya yang mulai hancur berkeping. Dia melangkah ke dapur untuk mempersiapkan makanan untuk Azlan setelah dia terbangun nanti. Sambil mengiris beberapa sayuran, Zahra kembali mengingat dirinya dan Azlan 5 tahun yang lalu, di mana saat itu dirinya merasakan kebahagiaan yang nyaris sempurna, selalu ada kata-kata dan perlakuan manis dari kekasih halalnya. 3 bulan dari pernikahan mereka tak ada kendala apapun. Semakin hari Azlan semakin menampakkan rasa sayangnya. Setiap hari Ahad mereka menyempatkan waktu untuk mengunjungi orang tua Zahra dan juga mertuanya karena di hari itulah Azlan libur. Sabtu sore mereka sudah sampai di rumah Zahra. Keduanya langsung disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Ayo masuk nak, ibu sudah sangat merindukan kalian, sambut ibuku yang begitu antusias menyambut kedatangan kami. Sementara ayah masih belum pulang dari sawah. Sambil menunggu ayah pulang, kami duduk di kursi di teras depan rumah sambil ngemil stik bawang yang ibu suguhkan, karena memang stik bawang buatan ibu adalah camilan kesukaanku. Mas, kataku. Him, sahut Mas Azlan sambil sibuk dengan stik bawangnya. Apa kabar teman-temanmu di resto? Tanyaku. Maksud kamu Hendri, Aryo, sama Taufik? Mas Azlan balik bertanya keheranan. Iya mereka, termasuk Lisa sama Winda. Jawabku santai. Oh mereka semua baik sayang? Kata Mas Azlan tak kalah santai. Aku ngerasa aneh sih sebenarnya waktu kita makan malam waktu itu, cuma aku nggak enak buat ngebahas ini lagi ke kamu, kataku lagi. Aneh kenapa sih?
Tanya Mas Azlan kaki ini. Dia benar-benar keheranan sambil meletakkan toples berisi stik bawang itu. Iya, kemarin yang namanya Winda itu kenapa dia memasang wajah yang judes ke aku dan giliran ke kamu dia malah memasang wajah manja. Kayak dia nggak suka gitu di situ ada aku. Aku mulai mengeluarkan unek-unek. Itu perasaanmu saja sayang, mereka baik kok, mungkin waktu itu mereka hanya kecapean itu saja. Mes, ternyata istriku cemburu ya? Goda Mas Azlan sambil mengelus kepalaku. Aku jadi salah tingkah dan malu sendiri, mungkin benar kata Mas Azlan mereka sedang capek dan aku yang terlalu overthinking. Aku membuang nafas kasar dan mengucap istighfar dalam hati karena sudah berpikiran buruk terhadap orang lain. Assalamualaikum ayah, tiba-tiba memecahkan keheningan kami. Waalaikumsalam ayah, jawabku sambil mencium punggung tangan ayah dan segera Mas Azlan juga bangkit mencium tangan ayah. Ayahku yang terlihat kelelahan setelah seharian bekerja di sawah. Kalian sudah lama di sini, tanya ayah. Iya ya, sekitar 1 jam yang lalu kami tiba di sini, sahut Mas Azlan sopan. Ayah pun pamit untuk masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri karena sebentar lagi masuk waktu maghrib. Aku dan Mas Azlan pun beranjak mengikuti karena seruan azan maghrib sudah berkumandang di toa-toa masjid. Malam pun berlalu, kini berganti pagi yang indah. Hari ini adalah hari Ahad, seperti biasa hari Ahad adalah jadwal untuk mengunjungi adikku, Aisyah. Kami dua bersaudara dan sekarang Aisyah sedang menjalani pendidikan di pondok yang sama denganku. Hari ini aku berencana untuk ikut mengunjunginya, namun sebelum itu di pagi-pagi buta Mas Azlan malah mengajakku berjalan mengitari persawahan. Aku pun menuruti keinginannya. Setelah lelah berjalan di persawahan itu, kami memilih duduk di salah satu saung yang sengaja para petani dirikan di tengah sawah-sawah mereka. Sejuk sekali rasanya sayang, pemandangan yang indah, hijau dan menyejukkan mata, kata Mas Azlan sambil sesekali menghirup udara segar. Setelah seminggu dia merasakan kepenatan dengan pekerjaannya juga dari kebisingan kota, dia kembali merasakan sesuatu yang hening dan tentram di sini. Kemudian dia merangkul pundakku. Aku menurut dan ikut bersandar di pundaknya. Kamu telah sukses membuat aku semakin jatuh cinta padamu setiap hari, bisiknya lagi. Aku hanya tersenyum malu sambil menatap kedua netra yang indah itu. Mas juga, kataku sambil tiba-tiba menunduk karena saking malunya. Berjanjilah untuk satu hal sayang, pintanya. Apa? Jawabku singkat. Bahwa kita akan terus bersama-sama hingga maut yang memisahkan, bahkan jika maut sekalipun yang memisahkan, kita akan bersama lagi di surganya Allah, imbuhnya. Aku tak akan berjanji Mas, tapi aku akan berusaha agar kita tetap bersama, jawabku lirik. Dia kemudian meraih keningku dan mengecupnya. Oh, sungguh ini sangat indah disaksikan oleh burung-burung yang berkicau dan hembusan angin lembut yang membuat padi-padi itu menari. Setelah merasa cukup dengan pemandangan indah itu, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah karena ayah dan ibu sudah pasti menunggu di sana untuk kami sarapan. Di tengah perjalanan pulang, kami berpapasan dengan para ibu-ibu yang hendak berangkat ke sawah. Wah, ada pengantin baru, kata Bu Siti memulai percakapan. Hehi, iya Bu, kataku. Semoga cepat diberi momongan ya. Ingat jangan menunda-nunda, itu nggak baik, celetuk ibu yang lain. Aku dan Mas Azlan hanya tersenyum ramah. Ya sudah ya, kami duluan, assalamualaikum, kata Bu Siti lagi. Waalaikumsalam, jawabku dan Mas Azlan. Kemudian para ibu-ibu itu berlalu meninggalkan kami. Dan kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Aku tak terlalu memperhatikan kata-kata mereka. Toh aku juga tidak ada usaha menunda kehamilan. Lagian kita baru saja menikah, nanti juga pasti hamil. Begitu kata-kata yang muncul dalam benakku di waktu itu. Aku tidak tahu kalau pada akhirnya justru inilah yang menjadi kehancuran dan bumerang di dalam rumah tanggaku. Kuurungkan niat untuk ikut mengunjungi adikku karena setelah kami sampai di rumah ternyata ayah dan ibu sudah hendak berangkat dan aku masih tak ada persiapan apapun. Sampaikan salam rinduku pada adik Aisyah Bu, mungkin lain kali aku akan mengunjunginya, pesanku pada ibu sambil memberikan plastik kresek yang berisi camilan dan coklat Silver Queen kesukaannya yang sengaja aku bawa dari rumahku. Iya nak, nanti ibu sampaikan, jangan lupa sarapan ya. Sudah ibu siapkan di meja, kata ibu lirih, sedangkan Mas Azlan sudah lebih dulu masuk dan ayah hanya diam menunggu ibu di atas motornya. Ibu berangkat dulu, sambungnya lagi. Jarak dari rumah dan pondok memang cukup jauh, sekitar 30 km. Memang butuh waktu yang lumayan lama untuk sampai ke sana. Bab 04 Suamiku is the best.
Mas, sarapan sudah siap, kataku sambil membawa sepiring nasi goreng telur ceplok pagi itu. Iya, sebentar lagi, jawab Mas Azlan yang sedang mempersiapkan diri. Waktu bergulir seakan begitu cepat. 6 bulan sudah berlalu dan hari ini seperti biasa Mas Azlan yang menjabat sebagai manajer di salah satu restoran di kota ini. Oh ya sayang, nanti sore Umi dan Abe akan kesini, kata Mas Azlan membuka percakapan pagi itu sambil menyuap nasi goreng. Nanti sore Mas? Kataku kaget. Ya, barusan beliau telepon, hari ini mereka pergi ke rumah saudara jauh untuk undangan Walimatul Osi, kebetulan lewat sini, jadi sekalian mereka pengen mampir. Ujar Mas Azlan. Baiklah, mungkin aku harus menyiapkan sesuatu untuk mereka, kataku lagi dengan santai. Setelah ku siapkan bekal makan siangnya, Mas Azlan segera berangkat menuju tempat kerjanya. Ya Allah, mudahkanlah suamiku di dalam menjemput rezeki untuk kami, berilah kekuatan di saat semangatnya sudah mulai luntur, mudahkan urusannya, sehatkanlah badannya, dan jadikanlah setiap peluh keringatnya dengan nilai ibadah. Doaku dalam hati. Kembali aku melanjutkan pekerjaanku sebagai ibu rumah tangga. Sejauh ini pernikahan kami tak memiliki kendala apapun. Mas Azlan selalu bersikap manis padaku. Sungguh dia lelaki yang nyaris sempurna. Dia benar-benar bertanggung jawab penuh atas lahir dan batinku. Kejutan demi kejutan selalu dia berikan walaupun dengan hal-hal kecil. Dia sangat memanjakanku dan selalu menampakkan bahwa aku sangat berarti dalam hidupnya. Sehingga aku sangat diistimewakan dalam hidupnya.